Hadir, balik lagi sama Mama Ulan Tarot. Oke, gimana kabar kalian? Bahagia dan sehat selalu dong, tentunya, pastinya. Oke, di sini Mama ada pesan untuk kalian tentang apa? Tentang bagaimana cara meditasi bertemu dengan jiwa sejati, atau bagaimana sih mengetahui jiwa sejatimu dalam fase meditasi atau fase kekosongan dalam dirimu, agar kamu bisa terhubung dengan jiwa sejatimu yang ada di dalam tubuhmu. Oke? Cuma ini adalah general reading energi banyak orang, jadi pintar-pintarlah kamu untuk memilih dan memilah pesan yang masuk. Intinya kamu ambil sisi positifnya dan kamu buang sisi negatifnya. Semua yang terjadi di dalam kehidupanmu ini adalah jalan yang ditunjukkan semesta. Artinya jika kamu nyampe di video Mama, ada tarikan energi untukmu sehingga kamu tertarik untuk melihat video Mama ini, oke? Cuma kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, oke? Dan kalian yang ingin mengikuti kelas online Mama, kalian boleh daftar atau join di nomor yang tertera di bawah ya. Oke, langsung aja Mama akan lanjut menggunakan kartu tarotnya. Hadir. Oke, Mama akan tarikin energinya begitu kencang dan begitu dalam, merinding banget Mama sampai ini. Oke, gimana sih cara kita berkomunikasi dengan jiwa sejati kita melalui fase meditasi atau melalui kekosongan atau keheningan gini? Meditasi itu bukan berarti sesuatu hal yang serem atau kamu bisa melihat sesuatu hal yang goib, setan, hantu, dan lain-lain. No. Fase meditasi itu sebenarnya adalah fase untuk mengkosongkan pikiran kita dari dunia luar atau dari keruwetan pikiran kita sendiri. Contoh gini, dalam fase meditasi ini kadang kamu terhubung dengan sesuatu hal yang rumit. Itu sebenarnya pikiranmu sendiri. Jadi gimana caranya kamu netralin dirimu dari pikiran-pikiran yang mengganggu dirimu itu, atau pikiran-pikiran negatif itu. Karena terkadang ada sesuatu hal yang terbaca di dalam meditasimu atau kamu melihat fase kejadian masa lalu. Itu biasanya fase kenangan gitu. Jadi masih terhubung gitu. Nah, cara agar terhubung dengan jiwa sejatimu ini adalah saat kamu menemukan kekosongan dalam dirimu atau bisa dibilang keheningan. Karena dengan keheningan itu akhirnya kamu bisa terhubung dengan jiwa sejatimu. Karena jiwa sejati ini adalah hubunganmu dengan Tuhanmu atau Allah Subhanahu wa taala. Oke. Oke, Mama akan doa dulu menggunakan kartu tarotnya. Spirit Guide Energi. Nah, fase meditasi ini adalah fase untuk memusatkan pikiran kita agar fokus terhadap sesuatu hal yang ada di dalam diri kita atau yang ada di dalam diri si manusianya ini sendiri, oke? Saat kamu sedang bermeditasi, artinya kamu memberikan ruang untuk dirimu untuk bernegosiasi dengan dirimu sendiri. Artinya kamu memberi ruang dirimu untuk rileks atau santai sejenak, sehingga dalam kekosongan ini kamu bisa terhubung dengan jiwa sejatimu, dengan ilahi. Karena jiwa sejati itu adalah jiwamu yang suci, itu adalah dirimu sendiri. Jiwa sejati itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, hubungan kita dengan Manunggaling Siji. Karena apa? Jika kamu memiliki, mohon maaf ya, kebersihan hati, kebersihan pikiran, terus kamu udah menghilangkan pikiran dari hal-hal negatif, overthinking, terus menghilangkan pokoknya sifat-sifat duniawi dan ambisi, nggak iri, nggak dengki, terus kamu udah benar-benar menfokuskan gitulah. Intinya nggak ada jarak antara jiwa sejatimu dengan dirimu dan Tuhanmu. Itulah jiwa sejati. Jiwa sejati itu kayak menyatunya kamu dengan Tuhanmu, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena dalam fase ini kalian benar-benar bersih secara pikiran, secara gini, sesuatu hal, contoh nih ya, fase meditasi ini adalah cara mengasah
kepekaanmu atau cara mengasah dirimu agar fokus terhadap yang ada di dalam dirimu. Karena sebenarnya ya, semesta itu adalah dirimu sendiri. Semesta itu adalah wujud tubuhmu itu sendiri. Itu adalah semesta. Kalau kamu nyari-nyari di mana nih semesta apa segala macam, tubuhmu itu sendiri adalah semesta. Dan kalau kamu memiliki suatu something, permasalahan di luar dirimu, sebenarnya kamu menyelesaikan masalahmu itu cukup kamu tanya sama dirimu sendiri gimana cara keluar dari zona atau masalah itu gitu. Bukan kamu mencari atau cerita sama orang, atau kamu mohon maaf ya, terkadang kamu punya bestie, kamu curhat sama bestimu, aku tuh ada masalah begini. No, itu sebenarnya bukan kamu menyelesaikan permasalahanmu, tapi sebenarnya kamu malah menambah masalahmu. Why? Kenapa? Karena dengan begitu secara nggak langsung gini, kamu membuka aibmu sendiri terhadap orang itu. Tapi ya kalau seumpamanya kamu sama bestimu itu masih baik-baik aja, otomatis masalahmu aman. Tapi jika kalau kalian berantem, udah pasti disebar sama orang gitu. Karena sebenarnya yang gini, sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupanmu adalah proses kamu untuk belajar, proses kamu untuk menemukan siapa sih sebenarnya dirimu. Siapa sih sebenarnya dirimu, siapa sih gitu. Dan apa sih tujuan kamu dilahirkan di dunia ini, untuk apa gitu, fungsinya apa gitu. Kenapa kamu terlahir dari keluarga ini, kamu memiliki pasangan, anak, keluarga dan lain-lain, dari ini tuh apa gitu. Itu semua ada polanya gitu. Contoh nih ya, orang kaya nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk kaya, pasti ada pola yang orang ini lakukan sehingga ngebuat dia ini keberlimpahan atau kaya. Karena semua yang terjadi di dunia ini, di semesta ini menggunakan energi. Jadi gimana caranya kamu mengontrol energi itu sendiri agar itu bisa masuk di kamu gitu. Kalau kamu pengen sukses, kamu pengen jadi orang terkenal, kamu pengen kaya, atau kamu lagi menginginkan sesuatu, contoh mau jual rumah, tanah, mau beli rumah, mobil baru atau apapun itu, artinya sinkronkan energimu dengan keinginanmu itu. Tapi kalau kamu nggak sinkron sama keinginanmu, ya kamu nggak dapat gitu loh. Terus gini, kalau kamu ingin bertemu dengan jiwa sejatimu, artinya kamu harus membereskan urusan duniawi. Artinya apa? Jangan terkecoh dengan iming-iming. Paham maksud mama? Artinya gini, di dunia ini juga ada surga loh, kemewahan, iya memang, tapi jangan terkecoh dengan itu. Karena orang-orang yang benar-benar udah menemukan jiwa sejatinya, walaupun dia tahu semua hal, dia banyak mengetahui kejadian-kejadian atau sesuatu hal yang orang lain nggak tahu, atau sesuatu hal yang semesta memberikan pengetahuan kepada orang ini, tapi orang ini kayak senyum, pura-pura bodoh, dan tetap hidup sederhana gitu. Kenapa? Karena gini, orang yang sudah menemukan jiwa sejatinya, artinya dia sudah beres dengan urusan pribadinya. Kalau kamu ingin bertemu dengan jiwa sejatimu, kamu harus mulai asah intuisimu, kamu harus mulai membereskan masa lalumu yang menyakitimu. Artinya kamu sudah beres dengan dirimu sendiri. Tidak ada kata tapi, tidak ada kata cuma, tidak ada kata tetapi, tidak ada mungkin gitu. Udah nggak ada itu. Kalau kamu ingin bertemu dengan jiwa sejatimu, artinya udah beres. Semuanya udah tertata dengan rapi. Karena gini, dengan kekosongan itu, dengan kebersihan itu, barulah kamu dan Tuhanmu tidak ada jarak. Artinya, jika kamu sudah bertemu dengan jiwa sejatimu, orang mau ngomong apa, orang mau ngelakuin apa, bodo amat. Kenapa? Ya karena kamu sudah tidak mementingkan itu. Yang penting menurutmu itu benar, menurutmu itu oke, dan kamu sudah melakukan. Contoh gini, ada orang jahat sama kamu, kamu tahu dia jahat sama kamu, tapi bukan berarti kamu balas jahat, tapi kamu kayak ya udah. Ini kadang yang susah diterima oleh manusia. Kenapa? Karena gini, orang jahat kok kita ya tetap baik. Males, udah cukup tahu aja.
Benar. Tapi gini, kalian akan bertemu dengan jiwa sejati kalau kalian sudah mengerti ini, udah paham ini, udah membereskan ini. Biasanya kamu yang sudah bertemu dengan jiwa sejati, kamu sudah paham dengan energi dari semesta ini, atau kamu ini adalah titisan atau seseorang yang diikuti leluhur dari kayak kamu itu orangnya udah bijaksana banget, kamu orangnya empatik, kamu orangnya nggak tegaan ngulas asih. Biasanya ini kamu sudah terhubung dengan jiwa sejatimu, karena kamu tahu apapun agama kita, apapun ras kita, suku kita, kebudayaan kita, tujuannya tetap satu, kepada manunggaling siji, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun agamanya. Biasanya seseorang ini terlahir dari keluarga yang sederhana atau bahkan kekurangan, dan dari kecil hidupnya emang bener-bener nggak enak banget, berantakan, selalu dapat intimidasi, selalu mendapatkan sesuatu tekanan-tekanan, itu bahkan dari keluargamu sendiri. Jadi kayak secara nggak langsung keluargamu tuh kayak nusuk kamu gitu loh, secara nggak langsung. Mereka sayang tapi kayak peluk tapi nusuk gitu. Inilah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang pilihan semesta, karena mereka sudah mengalami seleksi alam yang luar biasa. Mereka sudah mengalami pembersihan, atau mereka ini sudah dibentuk dalam wadah yang benar-benar istimewa, benar-benar sesuatu hal yang complicated. Artinya mereka ini udah paham betul cara kerja semesta. Mereka udah tahu tujuan mereka dilahirkan ini untuk apa. Kalau kamu memiliki ini tapi kamu belum tahu tentang tujuanmu terlahir di dunia ini untuk apa, visi misimu untuk apa, atau kamu nggak paham nih, kenapa sih aku selalu mendapatkan pengulangan itu aja, artinya kamu perlu membereskan karma masa lalu, atau karma relationshipmu sendiri, atau karma bawaan dari leluhur. Nah, jika kamu yang nggak tahu masalah ini, kamu boleh join kelas mama. Di situ nanti dijabarin siapa sih sebenarnya dirimu. Di situ nanti ada jalannya, intinya pembukanya untuk membukakan kamu menuju siapa sih sebenarnya dirimu yang sebenarnya, atau nanti lama-lama akan terhubung dengan jiwa sejati. Kamu ini yang memiliki kekuatan ini biasanya dinaungi oleh samudra laut. Artinya apa? Kamu ini adalah jiwa-jiwa terpilih yang udah dari ribuan tahun lalu lamanya, atau yang mengikuti tubuhmu ini adalah jiwa-jiwa tua, karena kalian ini memiliki kedewasaan atau kebijaksanaan yang luar biasa. Umurmu walaupun masih muda itu tapi kamu bijaksana banget. Kamu kayak anak kok tua banget sih, kayak ada anak kecil kayak gitu kan kadang, kok kayak udah gede banget sih ini tuh anak gitu. Nah, itulah namanya. Dan gini, kamu ini orangnya apa ya namanya, bisa dibilang ini balance gitu loh. Kamu nih adil, orangnya adil. Terus kamu bijaksana, kamu nggak pilih kasih, mau tua muda kamu temenin, mau miskin kaya kamu temenin, asalkan mereka sama-sama memiliki jiwa yang tulus, sama-sama bisa membuat kamu intinya nggak negatif thinking lah, sama-sama positif gitu secara energi ya. Seseorang yang sudah bisa berkomunikasi atau sudah terhubung dengan jiwa sejatinya, biasanya dia udah tahu tujuan hidup dia untuk apa, atau tujuan dia terlahir di dunia ini untuk apa, atau dia perlu membereskan apa. Dia biasanya ini orang udah tahu. Kalian yang nyampe di video mama, kebanyakan di sini udah pada terhubung dengan jiwa sejatinya. Oke. Kamu ini memiliki di dalam tubuh ya simbol segitiga kayak gini, kayak mama biasanya. Entah itu di dalam tubuhmu, pokoknya ada simbol segitiga. Kalau enggak tanda M atau tanda Trisula, dan biasanya memiliki mata dewa di tangan. Itulah kalian salah satu jiwa-jiwa terpilih pilihan semesta. Dan gini, biasanya itu banyak, nggak cuma itu ya, ada toh gitu atau tanda lahir gitu di bagian badan kalian. Terus
mulai kalian terbangun secara spiritual, biasanya kalian pilih-pilih makanan. Terus biasanya makanan yang kalian suka kalian jadi nggak suka, terus makanan yang kalian nggak suka jadi kalian suka, terus makanan kalian itu mulai sedikit kayak gitu. Dan memiliki energi atau kekuatan dari bulan atau bintang-bintang, karena energi kalian ini berasal dari langit atau alam semesta itu sendiri yang merestui. Jadi kayak anak kesayangannya gitu, anak emasnya kamu. Dulu waktu remaja kamu ini orangnya sifatnya berontak, nggak bisa diatur, suka-sukamu sendiri, tapi kamu tahu kamu bertanggung jawab gitu atas sikap dan perilakumu itu sendiri. Kamu sudah dididik dari semesta, dari kecil kehidupanmu itu nggak gampang, bisa dibilang sulit banget. Untuk makan pun kadang susah gitu, kamu mau makan aja kadang sampai nahan lapar dulu ya. Dan sekarang seiring berjalannya waktu berproses, kamu sudah tahu tujuanmu kemana, secara bertahap keuanganmu naik, percintaanmu mulai bagus, kehidupanmu mulai stabil. Nah, jika kamu yang belum bertemu dengan jiwa sejatinya, yuk sini gabung kelas mama biar kamu tahu. Oke. Kamu adalah salah satu pemutus karma leluhur atau dari keluargamu tentang keadilan itu. Oke, ini aja yang bisa mama sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian, dan mama mohon maaf jika ada salah-salah kata atau banyak kekurangannya. Dan kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya jika video ini memang bermanfaat untuk kalian, agar kalian bisa menikmati video-video terupdate yang mama kasih untuk kalian. Oke, dan yang kalian ingin langsung melakukan personal reading atau ingin ikut join kelas, yuk langsung gabung nomor di bawah ini ya. Oke, salam damai, namaste, bye bye.